What's up boys and girls, welcome back ya di seri podcast series review. Hari ini sesuai judul dan sudah sesuai tema ya kan. Karakterku udah pakai kaos Marvel ini ya. Nggak afdol kalau kita nggak bahas seri Marvel yang terbaru, yaitu Loki, yang sekarang lagi streaming premiere juga di Disney Plus ya. Mungkin ini video ini bakalan terupload 3 sampai 4 hari ke depan ya, mungkin agak sedikit telat uploadnya, tapi ini aku record di hari malamnya Loki-nya rilis gitu ya. Tapi ya pokoknya ini bakalan terupload. Let's go, langsung aja kita bahas. Tentunya roll the intro first. Oke, ya, seperti yang kalian tahu ya, atau mungkin kalian belum tahu ya, aku ini termasuk die hard Marvel fans ya kan, apalagi ininya filmnya ya kan, Marvel Cinematic Universe atau biasanya kita singkat dengan MCU ya kan, bukan Manchester United ya, beda. Jadi MCU tuh aku ngefans banget gitu, aku ngikutin dari pertama itu ya, Incredible Hulk, terus sampai Iron Man, terus sampai Endgame kemarin yang terbaru gitu kan. Spider-Man 2 juga ya, pokoknya aku propertinya Marvel aku seneng gitu, entah itu yang di bawah naungannya Disney kayak si MCU ini ya kan, dengan seri-serisnya, dengan film-filmnya, juga Spider-Verse-nya punyanya Sony gitu ya, itu aku seneng juga itu. Dan Venom itu juga nonton aku di bioskop di IMAX dulu ya, pertama rilis. Dan Venom kedua yang musuhnya sama Carnage itu, wah itu bakalan seru juga nanti, dan aku juga bakalan nge-review itu nanti ya, nonton di IMAX juga nanti. Aku nontonnya itu kalau di IMAX itu kalau enggak ya jelas sama Ruby gitu kan. Kalau enggak gitu biasanya sama teman-teman komunitas filmku ya kan, indie filmku itu biasanya tak ajak nonton, tak ajak nobar gitu ya di IMAX gitu. Kalau enggak gitu ya sama si RSCG sama si Nova ya. Ya sama teman-teman deketku gitu, aku nobar biasanya. Anyway, langsung aja kita bahas episode 1 dari Loki. Seperti apa sih seriesnya gitu kan ya. Dan seriesnya Loki ini itu dikabarkan nih ya, itu berjumlah 6 episode ya kan, dan termasuk dalam fase keempatnya MCU ya kan. Dan season 2 nya itu sudah dikonfirmasi dan lagi in development alias lagi ditulis. Jadi mungkin kan kalau kita lihat dari premis atau sinopsisnya itu kan ya. Jadi setelah Loki ini mencuri Tesseract atau Space Stone di Endgame itu ya, yang timelinenya 2012 Avengers pertama kali. Nah itu Loki yang versi lainnya ini ya kan, yang versi 2012 ini, itu akhirnya terdampar ke timeline lain, alias timelinenya itu bercabang guys, multiverse itulah ya. Dan akhirnya karena dia menyebabkan multiverse, akhirnya dia ditangkap sama Time Variance Authority atau mungkin singkatannya TVA ya kan. Terus dari sana dia tahu ya kan masa depannya seperti apa di timeline aslinya dia gitu kan. Aslinya Loki kan mati ya kan, dan dia matinya di Infinity War, dan sebelum mati itu juga dia merasakan kehilangan ibunya, kehilangan bapaknya, dan of course dia sendiri juga mati gitu kan ya. Ya akhirnya Loki di sini ini juga spoiler alert ya, tadi setelah intro sudah tak kasih spoiler alert juga. Akhirnya Loki di sini di akhir episode 1 ini akhirnya tersadar gitu, dalam artian kita kan sempat memprediksi gitu kan, apakah Loki ini bakalan jadi jahat di serinya sendiri atau enggak gitu kan, dan ternyata enggak jadi jahat guys. Jadi dia sempat mention juga di episode 1 ini kalau dia melakukan semua hal itu ya kan, itu kan semata-mata kan juga kita tahu ya kan, untuk dia biar setara sama Thor gitu kan, karena dia kan nggak pengen dibanding-bandingin sama Thor gitu kan. Jadi dia kayak ajang menunjukkan unjuk gigi gitulah ya di Avengers 1 itu kan. Dia berkhianat sama Asgard, terus gabung Thanos dan lain sebagainya gitu kan. Dan di episode 1 ini dia sama TVA itu tadi, sama organisasinya itu diperlihatkan gitu kan,
masa depannya dia, di timeline dia yang aslinya itu kayak gimana. Dan dari sana akhirnya Loki ini tersadar gitu kan, dan akhirnya pola pemikirannya juga sama dengan Loki yang selama ini kita kenal ya kan, yang mati di Infinity War itu jadi sama kayak yang Loki itu. Jadi Loki yang baik ya kan, bukan villain lagi gitu mungkin ya, tapi ya kita lihat aja kedepannya kayak gimana gitu kan ya. Dan adegan-adegan yang mungkin itu padahal adegan ulang loh guys, mesti kan yang ditunjukkan ke Loki yang di series ini itu kan Loki yang biasanya kita lihat ya kan, kita sudah lihat semua filmnya, tapi karena ekspresinya si Loki-nya ini yang kita lihat di series ini itu ya sedih itu, akhirnya jadi scene yang sangat mengharukan gitu loh, gila keren. Ini episode satunya udah keren gitu kan. Dan soundtrack juga, musiknya oleh Natalie Holt ya kan, komposernya gitu. Ini juga sesuai gitu loh, membangun adegannya itu dengan bagus gitu kan. Misalnya kayak bukan hanya sekedar adegan sedih-sedihan aja gitu kan. Biasanya kan kalau filmnya itu fokus dengan adegan sedih-sedihan, pasti kan soundtracknya kan dijur atau dituangkan semuanya di adegan sedih-sedihannya itu. Tapi ini enggak gitu. Ketika Loki sama siapa ini, bapak TVA-nya itu siapa namanya? Oh ya, ini bapak Mobius itu ya, jalan bareng gitu kan, dan mereka berdua sempat melihat ini suasananya TVA gitu kan, yang serba futuristik dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah itu juga musiknya pas gitu loh di situ. Dan di seri ini juga dijelaskan juga TVA itu apa gitu kan. TVA kan organisasi yang dibuat sama timekeepers gitu kan, dan ada 3 timekeepers gitu kan. Dan timekeepers ini tugasnya itu, kalau aku nggak salah ya, ini kalau salah mohon dibenarkan di komentar ya, itu tugasnya kan dia itu kayak meluruskan timeline yang dulu itu terpecah belah karena ada perang besar dari multiverse gitu kan. Dan akhirnya multiverse itu tadi biar nggak nyabang aneh-aneh, itu dilurusin aja ya kan, jadi main universe gitu akhirnya, jadi lurus gitu ya kan. Dan tugasnya si TVA ini mencegah agar timeline itu tidak bercabang satu sama lain gitu. Nanti kalau bercabang semakin bulat dan lain sebagainya gitu. Dan presiden dari MCU sendiri, alias yang mengepalai proyek-proyeknya Marvel film dan seriesnya si Kevin Feige sendiri, itu berkata kalau series Loki ini bakalan menjadi inti ya kan dari film dan seriesnya Marvel ke depannya ya kan, entah itu phase 4 ini maupun phase 5 gitu kan. Jadi kan ini termasuk bibit-bibit multiverse, dan penjelasannya itu ada di sini semua gitu kan. Dan sudah dikasih tahu juga ke penggemar kalau misalnya Loki dan nanti Spider-Man 3 ya kan, dan Doctor Strange Madness of Multiverse yang juga bakalan featuring Wanda di sana, itu bakalan terhubung satu sama lain gitu kan. Jadi Scarlet Witch, terus Doctor Strange, Loki ini sama Spider-Man itu nanti bakalan jadi kesatuan tema film yang sama gitu kan. Jadi temanya itu multiverse gitu. Nah ini serunya itu di sini. Jadi kalian wajib sebenarnya, kalau kalian mengikuti MCU, kalian juga wajib harus menonton ini gitu ya. Jangan jadi fans musiman guys. Nanti cringe. Jadi gitu ya. Kalau first impressionku mengenai episode satunya Loki ini, wah gila sih, parah. Ini dari penulisan naskahnya ya kan, dari actingnya si Loki-nya sendiri, si Tom Hiddleston ya kan, dan pemeran-pemeran tambahan lainnya itu, wah ini A+, bener-bener A+ menurutku ya. Ya bukan karena aku Marvel fan sendiri, karena ya aku melihat acting yang bagus itu juga terenyuh juga gitu loh guys. Siapa yang gak terenyuh gitu kan. Dan episode 2-nya bakalan tayang of course tanggal 16 Juni ya, dengan judul yang kita masih belum tahu ya. Marvel selalu gitu, selalu selalu membuat kita menebak-nebak gitu lah ya. Dan ya mungkin itu dulu, dan mungkin ini masih episode pertama gitu kan, tapi kalian tak kasih prediksiku aja. Ending dari suatu seri atau suatu film kan pasti ada 2 ending gitu kan ya. Ending gantung itu kan option ketiga gitu kan, tapi 2 ending yang utama itu kan mungkin kan bad ending sama happy ending gitu kan ya. Nah kalau
mendengar dari pernyataannya si Marvel sendiri kalau second seasonnya itu sudah in development gitu kan ya, sudah mulai direncanakan, mungkin tinggal nyari penulis lagi gitu kan, terus tinggal digas gitu kan, entah masuk fase keempat atau fase kelimanya MCU nanti, itu kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas second seasonnya kan masih ada, jadi mungkin kita masih bisa bernafas lega kalau Loki kemungkinan besar ya kan nggak bakalan mati di series pertamanya ini, karena sudah ada yang kedua gitu kan. Kemungkinan kecilnya Loki bakalan mati dan digantiin oleh siapa gitu kan, dia passing the torch, passing the mantle gitu kan, dan digantikan oleh siapa nanti di season 2 nya. Nah itu kemungkinan terkecilnya, tapi kita bisa berharap kalau kemungkinan terbesarnya itu Loki nggak bakalan mati gitu, karena ada second seasonnya ini tadi. Dan ini merupakan series pertama dari fase 4-nya MCU juga yang mendapatkan second seasonnya yang sudah tayang gitu. Maksudnya second season kan yang sejauh ini sudah dikonfirmasi kan Loki ini sama What If ya kan, tapi What If kan belum tayang gitu kan. Jadi ini termasuk series MCU yang sudah disetujui second seasonnya gitu kan, dan sudah mulai tayang hari ini season pertamanya gitu lah ya. Dan mungkin sedikit berita juga ini tak sampaikan di video ini kalau pemerannya Scarlet Witch ya, Wanda Maximoff pemerannya Scarlet Witch itu sudah mengkonfirmasi kalau WandaVision season 2 itu nggak bakalan ada gitu kan. Jadi WandaVision ya cuma satu season itu aja. Maka dari itu kita, kalau kalian ngefans Loki gitu mungkin patut seneng juga gitu, karena second seasonnya bakalan ada gitu. Karena ya kalau nggak di seriesnya Loki sendiri ya di mana lagi karakternya Loki ini bakalan diungkapkan yang sebenarnya kayak gimana gitu kan. Karena aku lihat di episode 1 ini Loki itu jadi lebih banyak ekspresinya gitu, nggak melulu marah-marah, nggak melulu jahat gitu kan. Kita diperlihatkan beberapa sisinya si Loki di episode 1 ini, dan of course bakalan sampai episode 6 nanti ya bakalan diperlihatkan secara full gitu, apalagi ada second seasonnya itu. Dan sementara untuk series Falcon and Winter Soldier itu kan, dia nggak ada seri season 2 nya, tapi bakalan ada movie-nya gitu kan, dan ya fix lanjut gitu kan. Jadi yang seriesnya MCU yang fix nggak ada second season atau filmnya sendiri ya si WandaVision aja gitu. Meskipun nanti Wanda atau Scarlet Witch bakalan muncul di Doctor Strange sih, tapi kan ya pemeran utama sih, tapi kan ya tetap gitu kan, judulnya kan Doctor Strange gitu kan, ya pemeran utamanya kan ya tetap Doctor Strange gitu kan. Nah jadi mungkin itu ya untuk episode pertama yang bisa tak sampaikan ke kalian. Ini bagus, production desainnya mantap, soundtracknya nyatu, ekspresi aktornya gila, script writingnya of course namanya Marvel gitu, pasti ya gak perlu diragukan lagi lah. Karena sejauh ini fase 4-nya MCU ini top marko top loh guys. Dari kostum, dari penulisan, dari actingnya juga ya kan. Selama ini kan 3 series ini yang udah tayang gitu kan, si WandaVision, terus Falcon and Winter Soldier sama si Loki ini itu kan pemeran sampingan semua sih guys. Loki ini apalagi gitu kan, cuma villain biasa gitu kan. Jadi nggak ada waktu untuk mengeksplor karakter mereka lebih lanjut gitu kan. Nah ini waktunya mereka untuk bersinar gitu kan, dan itu berhasil dideliver sama scriptwriter dan aktor yang bagus gitu kan, dengan directing yang of course bagus juga gitu kan. Dan itu semua saling packing satu sama lain dan menimbulkan hadiah alias paketan yang sangat bagus sekali gitu kan. Semuanya nyatu gitu loh, and it's good, oh my god gitu kan. Di Rotten Tomatoes ya kan, dan beberapa kritikus lainnya juga bilang this is good, actually good gitu kan. Ini keren sih, ini benar-benar keren gitu kan. Dan that's it ya, kita udah bicara panjang masalah Loki. Aku kalau ini nggak tak batasin gitu ya, ini nggak boleh lebih dari 20 menit pokoknya durasi. Kalau ini nggak tak batasin, aku bakalan ngobrol panjang lebar guys. Aku kalau ngobrolin Marvel sama si Nova sama si RSCG, kita nongkrong bertiga itu dari habis Isya sampai jam 1 malam itu bisa guys. Jadi ini tak tutup sampai sekian untuk review episode 1-nya. Sampai jumpa di episode 2. Jangan lupa kalau like, subscribe itu terserah kalian ya, whatever do what you do di channel ini, oke? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, matur suwun.
슬쩍슬쩍 바라만 보고 있네. 벌써 몇 번째인지 몰라.